love English. I love English. You love English. You love English. We love English. We love English. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students. Good morning. How are you today? I hope you always good, always spirit, and of course, always handsome. Oke semuanya, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu baik-baik saja dan tentu tetap semangat meskipun belajar di rumah. Oke everybody. Welcome back to English class. Last week, we have learned about expressing willingness and unwillingness. Oke students, semuanya tetap fokus karena kita akan mereview materi yang kemarin, yaitu expressing willingness and unwillingness. Jika kalian masih belum paham materi ini, maka kalian wajib bertanya. Baiklah, mari kita awali pembelajaran ini dengan sama-sama melafadzkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, hari ini kita akan mereview kembali materi kita kemarin, yaitu expressing willingness and unwillingness. Mari kita sama-sama simak. Expressing artinya mengungkapkan. Willingness artinya kesediaan atau kemauan. Dan unwillingness artinya ketidaksediaan atau ketidakmauan. Jadi di video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara mengungkapkan kalau kita mau melakukan sesuatu atau bersedia melakukan sesuatu, dan tidak mau atau tidak bersedia melakukan sesuatu dalam bahasa Inggris. Bagaimana cara mengungkapkannya? Kita lihat satu persatu. Untuk expressing willingness, yaitu ungkapan kemauan atau kesediaan, kita bisa menggunakan kata will dan kata would. Would, huruf L tidak dibaca. Sedangkan untuk expressing unwillingness atau ungkapan ketidakmauan atau ketidaksediaan, kita bisa menggunakan kata will not dan would not. Jadi cukup ditambahkan kata not di belakang kata will dan kata would. Jadi will not dan would not. Nah, untuk kata will not bisa disingkat jadi won't. Sementara kata would not bisa disingkat menjadi wouldn't. Oke, won't and wouldn't. Biasanya untuk speaking atau berbicara, orang-orang sering menggunakan won't dan wouldn't. Baiklah, kalau begitu mari kita pelajari keempat kosakata tersebut. Check it out. Ada will not, would, dan would not. Will artinya mau atau akan. Will not diartikan tidak mau atau tidak akan. Would diartikan mau atau akan. Dan would not artinya tidak mau atau tidak akan. Nah, kalau kalian perhatikan, di sana ada beberapa kata yang artinya sama. Coba kalian perhatikan. Will dan would have the same meaning. Artinya mau atau akan. Sedangkan will not dan would not also have the same meaning. Juga memiliki arti yang sama, yaitu tidak mau atau tidak akan. So, what's different? Jadi, bedanya apa dong? Nah, perbedaannya adalah pada penggunaan bentuk waktunya. Ayo disimak baik-baik penjelasannya. Will dan will not digunakan untuk menyatakan kalimat dalam bentuk present tense atau kegiatannya terjadi pada masa sekarang. Sedangkan would dan would not untuk menyatakan kegiatan yang kejadiannya terjadi pada masa lalu atau past tense. Nah, sudah jelas ya perbedaan penggunaannya.
Oke, sekarang asking about willingness. Untuk menanyakan kesediaan, kita menggunakan kata will dan would. Menanyakan kesediaan, kita menggunakan will dan would. Kata will digunakan untuk menanyakan kesediaan dalam situasi informal atau tidak resmi. Sedangkan kata would digunakan untuk menanyakan kesediaan dalam situasi formal atau resmi. Oke, students, supaya lebih jelasnya, let's see the example. Baiklah, berikut adalah contoh-contoh kalimatnya. Mohon diperhatikan dengan seksama. Yang pertama, kita lihat dulu contoh dari bentuk present tense atau masa sekarang. Kita menggunakan kata will. Contoh kalimatnya adalah I am hungry. I will make some food. Aku lapar. Aku akan memasak makanan. Ini bentuknya adalah masa sekarang. Karena lapar, maka aku mau memasak makanan. Nah, itulah cara menggunakan kata will. Dan verbnya menggunakan verb 1, make. Will make. Kalian bisa lihat di sana ada to be am. To be am ini digunakan dalam bentuk present tense. Oke, sekarang penggunaan will not, negative form. Contoh kalimatnya, the food is spicy. I will not eat it. Makanan itu terlalu pedas. Aku tidak mau memakannya. Ini juga bentuk present. Ya, itulah penggunaan will not. Tidak mau. Tidak mau memakannya. Dan kata kerjanya juga menggunakan bentuk ke-1. Dan jika kalian perhatikan, di sana ada to be is. To be is ini adalah ciri kalimat present. Oke, sudah clear ya semuanya? Baiklah, sekarang kita lanjut ke contoh dalam bentuk waktu past tense. Kita menggunakan kata would. Contoh kalimatnya adalah this morning I would go for a swim, but it rained. Tadi pagi aku akan pergi berenang, tetapi hujan. Ya, tadi pagi berarti sudah terjadi. Maka itu terjadi pada masa yang lalu. Jadi menggunakan kata would go. Kata kerja bentuk ke-1. Dan jika kalian cermati, di sana ada kata kerja bentuk kedua, rained, verb 1 plus ed di belakang, rained. Ini juga menunjukkan bahwasannya kalimat tersebut adalah kalimat past tense. Lalu bentuk negatifnya menggunakan kata would not. Contoh kalimatnya, I would not go to your house if it rained. I would not go to your house if it rained. Aku tidak akan pergi ke rumahmu jika hujan. Would not go, tidak akan pergi. Itu juga bentuk past tense. Di sana juga ada kata kerja bentuk kedua. Ada kata rained. Kata kerja bentuk 1 ditambah ed di belakang. Oke, jelas ya semuanya? Sekarang, bagaimana caranya untuk menanyakan kemauan atau kesediaan seseorang untuk melakukan sesuatu? Nah, sama seperti tadi, kita mempunyai kata will dan would. Nah, perbedaannya apa? Mari sama-sama kita lihat. Menanyakan kesediaan, asking someone's willingness. Yang pertama dalam bentuk informal atau tidak resmi. Nah, biasanya ini digunakan untuk menanyakan kesediaan orang yang sudah akrab dengan kalian atau orang yang sudah kalian kenal. Contohnya kalian menanyakan kesediaan teman kalian. Nah, otomatis kalian sudah akrab kan? Contohnya seperti ini. Will you go to the library with me? Maukah kamu pergi ke perpustakaan bersamaku? Yes, I will. I will go to the library with you. Ya, saya mau. Saya akan pergi ke perpustakaan bersamamu. Nah, penggunaan kata will you di sini itu menandakan bahwa dia ngomong dengan orang yang sudah dia kenal atau sudah dekat sebelumnya. Makanya dia menggunakan kata will you. Pertanyaannya menggunakan will you. Kata will
disimpan di awal kalimat. Oke, berikutnya menanyakan kesediaan dalam bentuk formal atau situasi resmi. Nah, biasanya ini digunakan untuk menanyakan kesediaan pada orang yang lebih tua atau yang dituakan, supaya ungkapannya lebih menghormati ya, lebih sopan lagi. Nah, ungkapan yang digunakan adalah would. Contoh kalimatnya, "Excuse me sir, would you teach me driving a car?" Maaf Pak, bersediakah Bapak mengajari saya menyetir mobil? Yes, I would. I'd teach you driving a car. Tentu saja saya mau. Saya akan mengajarimu. Kata would you di sini digunakan supaya situasinya kita ingin menghormati seseorang, supaya ungkapannya lebih sopan. Would you diletakkan di awal kalimat. Oke, sudah jelas ya? Dan sebagai tambahan, kata would di sini bukan berarti kejadian ini terjadi pada masa lalu, tetapi kita ingin supaya kalimat ini lebih sopan. For better understanding in expressing willingness and unwillingness, let's watch this video. Hai Aisyah, good morning. Hello Ridwan, good morning. Why do you look so happy? I will go to Bali with my family. Will you join us? No, I won't join you because I have to take care my little sister. Oh, okay. Okay students, thank you for your attention. See you next. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.